Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil yang baru saja kita dengar bersama-sama tadi boleh jadi memberikan bagi kita sebuah insight, sebuah inspirasi, sebuah koreksi bahkan tentang bagaimana kita berdoa. Mungkin di antara kita banyak yang rajin berdoa, amin, tekun berdoa, tapi boleh jadi juga tidak sedikit yang malas berdoa atau asal-asalan berdoa, berbasa-basi dalam hal doa, bahkan tidak mustahil ada juga yang putus asa untuk berdoa atau merasa tidak perlu berdoa. Untuk apa berdoa? Toh segala-galanya itu tergantung dari niat, kemauan, dan usaha. Kerap kali orang membenarkan diri seperti itu. Pasti itu tidak salah. Tetapi bahwa itu lalu menjadikan kita orang yang tidak perlu berdoa, mungkin soalnya menjadi lain. Injil hari ini yang baru saja kita dengar merupakan tanggapan Yesus terhadap pikiran kita tentang doa. Dan untuk itulah Yesus mengemukakan perumpamaan yang indah tentang seorang janda yang tidak punya apa-apa. Dia lemah, dia tidak punya relasi, dia tidak punya power, tapi dia punya perkara di pengadilan. Dia mendatangi seorang hakim, dan dikatakan bahwa hakim itu adalah hakim yang tidak takut akan Allah, hakim yang lalim, hakim yang juga tidak menghormati siapapun. Tapi si janda ini datang lagi, datang terus menerus tiap hari seperti itu. Hakim ini lalu mulai berpikir, kasihan juga ini orang, dan kalau saya tidak mengabulkan, tidak membela perkaranya, dia akan terus menerus datang dan akan mengganggu saya, dan tidak mustahil pada akhirnya dia akan menyerang saya. Sehingga hakim ini akhirnya memutuskan untuk memenuhi permintaan si janda itu. Ia membela, ia membenarkan si janda itu di dalam perkaranya. Saudara-saudari, perumpamaan yang Yesus sampaikan ini boleh menyadarkan kita semua bahwa kita seperti halnya si janda. Sehebat-hebatnya kita tidak punya power, kita tidak punya daya, kita tidak punya hak ketika kita berhadapan dengan Allah. Siapalah kita ini? Kita tidak punya apa-apa untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan Allah. Kita terlalu kecil, kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Tetapi kita hanya perlu punya modal ketekunan dan kenekatan, seperti yang dipunyai oleh si janda itu. Kita perlu tekun, bahkan kita perlu nekat. Kita ingat cerita di dalam kitab suci si Farisi yang nekat mendatangi rumah Tuhan, dan karena dia tahu dirinya adalah pendosa, dia hanya berdiri di belakang lalu berseru, Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku. Dia tidak berani untuk mendekat karena dia merasa dia tidak punya apa-apa. Dia terlalu kotor dan hina di hadapan Tuhan. Cukuplah dari jauh dia berseru, Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku. Dan itulah modal kita, saudara-saudari. Untuk itulah Yesus terus-menerus menasehati para muridnya harus berdoa dengan tidak jemu-jemu.
Dan kita semua pun diyakinkan oleh Yesus akan kedudukan istimewa kita di hadapan Tuhan. Mari kita sadar saudara-saudari, kita adalah orang-orang yang sudah dibaptis. Dan dengan dibaptis, kita adalah anak-anak Allah. Sebagai anak Allah kita punya modal besar untuk didengarkan, untuk dibenarkan oleh Allah. Kata Yesus, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Siang malam, saudara-saudara, bukan cuma siang, bukan cuma malam. Siang malam itu artinya terus menerus sepanjang waktu, sepanjang hari. 1 kali 24 jam kita berkesempatan untuk seperti si janda mendatangi si hakim, begitulah kita mendatangi Tuhan di dalam doa. Kapan saja, di mana saja, dan tentunya secara khusus di rumah Tuhan, mewujudkan jati diri kita sebagai suatu persekutuan umat beriman.